Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada tamu undangan untuk duduk sebentar sejenak. Sebelumnya mungkin sini udah pernah kenal saya udah pernah isi sekali di sini yang bekerja sama Vapor gitu. Nah, dan senang bisa kembali di sini. Nama saya Aldi Rufian. Ini saya menikah bertapaklah karena saya undang-undang lumayan ya kan. Walaupun sedikit tapi menikmati gitu. Kita masih ingat yang undang-undang 37 gitu. Tentu jumlah itu. Saya nggak rintangan. Udah di luar kepala. Semenjak saya pulang rumah gitu ya saya paham. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Labu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, malam ini masih masuk dalam rangkaian kita memperingati Hari Kepabeanan Internasional yang ke-60 dengan tagline atau dengan tema Smart Modernity, Continuous Trade, Travel, and Transport. Tema ini adalah tema dunia. Jadi sebagai pengetahuan, Bea Cukai ini sebenarnya mempunyai organisasi yang bersifat internasional atau dunia, yaitu World Customs Organization atau WISI. Mungkin banyak masyarakat belum mengenal kita ya. Misalnya tadi sampai komika terkenal yang masuk final acara hijab. Sampai bilang mau beli pisang goreng harus ada cukai. Terus mau beli apa lagi? Kan beli apa? Harus ada cukai. Nah, itu tandanya kita belum dikenal Pak. Mungkin dari abang-abang, kakak-kakak atau bapak-bapak mungkin ini kami biar itu seragamnya seperti ini. Ini seragam yang default, tapi masih banyak seragam yang lain. Saya nggak bisa pakai semuanya, cuma satu aja. Udah ya, lanjut untuk karena durasi. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Setiap tanggal berapa diperingati Hari Kepabeanan Internasional? Tadi banyak spoilernya dari Bapak. 25 Januari, 30 Januari, 26 Januari, atau 31 Januari? Wah, 9. Yang lain belum bisa jawab berarti. Wah, kosong-kosong. Berarti nggak masuk. Belum jawab. Next. Lanjut. Misi Bea Cukai yang meliputi tadi udah dijelasin Pak Kepala juga. Wah, banyak banget spoilernya dari Pak Kepala tadi. Yang pertama collector revenue, yang kedua community protector, ketiga trade facilitator. Semua benar. Woi, hebat. Kayaknya di sini audiensnya sudah tanggap dengan bea cukai ya. Saya seneng Pak, pada ngerti sekarang. Satu nggak ada. Gea. Gea. Iya. Oh. Silakan bro, tampil ke depan. Dapat satu sepeda motor bro. Paling nanti teriakin maling. Ya. Racer. Siapa Racer? Racer. Ini kayaknya orang Apakah yang hadir? ikutan. Ini takutnya dari bea cukai sendiri pak. Yang lain di bawah kelihatan. Ya. Waduh. Ya. Survei. Pak Kepala. Hadiahnya apa? Hadiahnya Silver Queen. Ya. Saya soalnya coklat dan manis Pak. Jadi hadiahnya coklat. Sama tuh. Ya, foto dulu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Wilayah kerja kami ini kami termasuk di lingkungan Kanwil Bea Cukai Aceh. Jadi Kanwil Bea Cukai Aceh itu ada 5 KPPBC, ada Sabang, Banda Aceh, Melabu, Lok Senawe, dan Kuala Langsa. Untuk wilayah kerja kami adalah yang kuning. Jadi dari Aceh Jaya sampai Singkil. Ya. Ini kegiatan-kegiatan kami, Ekon,
bulan Januari penandatanganan kontrak kerja, biasanya awal tahun seperti itu. Ada 7 kabupaten dan 1 kota madya, survei rokok dan sebagainya. Terus lanjut sinergi, CIQ, custom, immigration, keuangan, ada FGD ini, FGD, DBH, CHT dan pajak rokok. Kami tahun ini 2 kali mengadain FGD. Langsung pada Untuk peresmian launching website dan maskot BC Melabu akan dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Melabu. Bisa diakses di www.beacukai.go.id. Oke, Pak. Kepada teman-teman bisa meliputi melalui smartphone-nya, bisa ditampilkan di smartphone yang di tangan Pak Kepala Kantor Pak Baratianto. Boleh meliputnya. Nah, sebelumnya ada sekitar 3 kali ya saya Bea Cukai. Yang pertama saat sudah lama sebelum Bapak sebagai Bapak. Terus yang kedua saat pemusnahan rokok ilegal, dan yang ketiga saat penangkapan rokok Pak Lukman ya, Bapak Lukman itu yang ketiga. Nah, saya hanya ingin meminta dan memberi saran kalau ada misalnya penangkapan ataupun penangkapan rokok ilegal, seperti kemarin terjadi 17 Januari di Solo, di Kampung Ayu. Ini saya coba buka webnya tadi ada. Nah, ini sebenarnya menarik bagi kami pers Pak untuk diputar. Jadi jangan sampai kami yang mengejar kalau bisa diinformasikan. Itu kami informasikan. Yang kedua, kita ingin juga nih Pak, saya sekali mengetahui tentang cukai ekspor. Misalnya di Aceh Barat saat ini, Barat Selatan Aceh itu daerah yang terkenal dengan tambang. Nah, batu bara itu kan ekspor untuk cukai. Kita tidak pernah tahu berapa jumlah yang diekspor. Ya, untuk kita informasikan kepada masyarakat, dan berapa sih cukai yang diterima oleh Bea Cukai Melabu. Nah, yang seperti ini kalau bisa juga, kalau bisa setiap tahun atau per semester untuk dipublikasi. Mungkin saya mulai. Untuk rokok ilegal, seperti tadi disampaikan di Kaleidoskop, dari target, kami ada surveinya Pak Dimas. Jadi setiap 2 tahun sekali, itu ada survei mengenai rokok ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari hasil survei sebesar 12% di tahun 2014, di tahun 2016, kemudian 2 tahun 17-18, di tahun 2018 hasil surveinya turun sampai dengan 7% rokok ilegal di seluruh Indonesia. Nah, kemarin terakhir Bu Menteri sudah memerintahkan kepada Bea dan Cukai untuk terus menekan rokok ilegal menjadi 3%. Ini adalah tugas yang berat.
Kami butuh bantuan dari rekan-rekan sekalian, termasuk dari media, untuk menginformasikan atau paling tidak memberitakan. Kita sama-sama kita lakukan edukasi ke masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas, itu adalah sesuatu yang salah. Ketika kita menemukan ada rokok tanpa pita cukai, itu adalah sesuatu yang keliru. Karena berarti di situ rokok tersebut belum membayar cukainya. Tadi dijelaskan oleh Pak Eko, cukai ini nanti akan masuk berbalik lagi. Ada dua, ada masuk ke APBN, ada juga nanti yang masuk ke dana bagi hasil. Ini nanti masuk langsung ke pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Aceh ini. Jadi ada dua, ada pajak rokok, ada dana bagi hasil. Inilah yang nanti langsung kontribusi langsung dari hasil cukai tersebut masuk ke Pemprov maupun Pemkab. Inilah yang akan menunjang kegiatan baik di Pemprov maupun Pemkab. Jadi sangat berpengaruh. Ketika kemudian kita konsumsi rokok yang ilegal, praktis penerimaan juga akan turun, praktis kontribusi ke Pemprov dan Pemkab juga akan turun. Jadi sekali lagi kami butuh mungkin masukan dari rekan-rekan sekalian, disampaikan saja nanti melalui PLI apabila ada rokok ilegal atau juga diberitakan. Kita akan sama-sama kita edukasilah ke masyarakat. Kemudian terakhir ke Bu. Nalar hanya membawa Anda dari A menuju B. Namun, imajinasi mampu membawa Anda dari A ke manapun. Terima kasih, saya Pembacara Jono Rosian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan kepada kami di konten apa aja? Pengawasan ekspor, impor, kemudian mengenai cukai. Konten apa aja? Konten di website ini banyak sekali, Pak. Jadi mulai dari kegiatan kami di sepanjang pengawasan Barat Selatan. Jadi kantor BSD Malabo ini pengawasannya adalah mulai dari Barat Aceh Jaya sampai ke Songkil. Nah, inilah yang kemudian kami informasikan melalui media ini. Jadi media ini kita jadikan sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai cukai, mengenai kegiatan ekspor, impor,